Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat hikmah yang saya cintai, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dengan saya Haji Muhammad Fikri Haikal Zainuddin MZ. Insya Allah akan ada beberapa kisah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena itu saksikan seperti tayangan berikut ini. Kamis siang kabar mengejutkan datang dari artis Vanessa Angel. Insiden kecelakaan tunggal di jalur ruas tol Nganjuk, Jawa Timur menyebabkan artis yang memiliki nama asli Vanessa Adzania dan suaminya Febri Ardiansyah tewas di lokasi. 3 penumpang lainnya yang selamat langsung dilarikan ke rumah sakit dari KM 672 lokasi kejadian. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula saat kendaraan Pajero putih yang dikendarai menabrak beton pembatas kiri ruas tol. Akibatnya kendaraan Pajero tersebut terpelanting dan berputar sampai akhirnya berhenti di lajur cepat. Usai dilakukan proses otopsi dan perawatan jenazah, jasad Vanessa Angel dan suaminya diserahkan ke pihak keluarga pada Kamis malam. Para sahabat hikmah yang saya cintai, dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Kehidupan hanya sementara, sifatnya sementara saja. Semua kita tentu akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ainama tudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, di bumi mana saja kamu melangkah, maut akan datang menemuimu. Itu artinya ketika sudah sampai pada batas akhirnya, kemanapun kita berada, dimanapun kita juga, tetap maut akan datang mengintai kita. Mau sembunyi di atas langit, mau sembunyi di dasar laut, bahkan mau sembunyi di perut bumi, kalau memang sudah waktunya ajal datang menjemput, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang kita sebut dengan kematian. Anehnya para sahabat hikmah yang saya cintai, semua kita yakin kita akan mati. Tetapi kita tidak pernah mau mengambil iktibar, pelajaran dari kematian yang kita jumpai kepada seseorang. Karena itu orang beriman, orang Islam, dia yakin akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Maka hidup tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bekal manusia dalam menghadap Allah Azza wa Jalla tidak lain adalah ibadahnya. Saudara-saudara, para pemirsa, sahabat hikmah yang saya cintai, ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, sholat, zakat, pergi haji, puasa, dan sebagainya. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah, lebih universal. Begini, segala apapun perbuatan baik yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, kalau didasari niatnya mencari keridhaan Allah, itu dianggap dalam Islam sebagai sebuah ibadah. Saudara berangkat kerja, pergi pagi, pulang malam, atau pulang petang, diniatkan mencari keridhaan Allah, itu merupakan ibadah. Saudara sekolah, menuntut ilmu, diniatkan mencari keridhaan Allah, itu ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis, orang beriman yang menyingkirkan kerikil di jalanan, itu sudah dianggap bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi saya ingatkan, kematian pasti akan datang menjumpai kita semua. Tidak ada kita tempat untuk bersembunyi. Tidak bisa lagi kita untuk lari kemana-mana. Ketika ajal itu sudah datang, kita pasti semua akan menemui apa yang disebut kematian. Tetapi
ada berbagai macam cara dalam menjemput kematian. Tentu kita semua ingin mati dalam kondisi yang husnul khatimah. Mati yang dalam kondisi berpegang kepada nilai-nilai agama Allah. Istiqomah dalam keimanan dan memperbanyak amal dalam kehidupan. Karena inilah bekal yang akan kita bawa. Seorang ulama sufi mengingatkan, tajawaz bittaqwa, hiasi diri kamu dengan bertakwa. Artinya tiap hari sebarkan nilai-nilai kebaikan. Orang Islam yang menebarkan kebaikan itu merupakan ibadah, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tazawwaj bittaqwa, kam min sahihin. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat sehat, mata min ghairi ilatin, tahu-tahu mati dadakan. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang kelihatannya sudah payah, sakit, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi Allah berikan umur yang panjang, bahkan cucunya meninggal dunia. Kakeknya masih segar bugar, tapi cucunya meninggal dunia. Karena itu kita tidak tahu kapan batas akhir dari kehidupan kita. Yang pasti adalah kita semua akan menemui yang disebut dengan ajal. Berpisah dari alam dunia, kita tinggalkan untuk melanjutkan perjalanan di alam berikutnya. Mumpung masih punya kesempatan hidup di alam dunia, sahabat-sahabat hikmah yang saya cintai, teruslah tebarkan nilai-nilai kebaikan, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita meninggalkan alam dunia yang fana ini, masuk menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Seorang suami, seorang laki-laki punya istri lebih dari satu diperbolehkan dalam agama Islam. Tetapi persyaratannya sangat ketat.